Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sekolah yang sama-sama kita cintai ini untuk seperti biasanya mendengar tausiah. Salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya yang insya Allah istiqomah hingga akhir zaman. Kepada Ustadz Sardino Abu Samil, kepala sekolah MT Sanaja, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Para santri dan santriwati rahimakumullah, kita kembali bertemu dan berkumpul di sekolah MTS An-Najah yang sama-sama kita cintai ini untuk satu tujuan, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk mencapai tujuan kita, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Di mana menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim dan muslimah. Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib atas setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian salawat beserta salam sama-sama kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad SAW, yang dengan kegigihannya, perjuangannya, juhudnya, dan mujahadahnya dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala beliau mengeluarkan manusia dari kesesatan kepada kebenaran, dari zulumat ilan nur, dari berbagai macam kegelapan yang meliputi kehidupan umat manusia menuju cahaya Islam yang terang benderang. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dalam kehidupan kita ini begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Saking begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada kita, sehingga tidak ada seorang pun di antara manusia yang bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diterimanya di dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar nilainya, artinya bagi kehidupan kita semua adalah nikmatus syabab, yaitu nikmat masa muda. Ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa pentingnya, luar biasa nilainya, dan alangkah besarnya manfaatnya bagi seseorang dalam kehidupannya. Di masa muda ini, seseorang penuh dengan keaktifan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan semangat untuk mendapatkan sesuatu yang dia impikan dalam kehidupannya. Masa muda adalah fatratul quwwati baina dha'fain. Adalah masa muda, adalah masa kekuatan di antara dua kelemahan. Tatkala seseorang dilahirkan oleh orang tuanya, dia berada di dalam kelemahan. Kemudian hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun dia lewati sehingga dia mencapai usia remaja, masa muda. Dan di masa muda itulah dia hendaknya memanfaatkan waktu yang telah ada tersebut untuk segala macam kebaikan yang diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah masa muda, maka manusia akan menempuh suatu masa yang disebut dengan marhalatus syaikhukhah, yaitu masa tua, di mana seseorang kekuatannya tidak sama dengan kekuatannya di masa muda, di mana seseorang semangatnya tidak sama dengan semangatnya ketika masih muda. Itulah yang disebut dengan marhalatus syaikhukhah, masa tua. Oleh sebab itu, seorang pemuda mesti memanfaatkan masa mudanya ini dengan mengisinya dengan berbagai macam pekerjaan, dengan berbagai macam kegiatan, dengan berbagai macam aktivitas yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi kehidupannya di masa yang akan datang.
Sesungguhnya masa muda yang hari ini kita nikmati dari Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan setiap nikmat yang diberikannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tentang nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita, termasuk di antaranya adalah nikmat masa muda. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'." Tidaklah akan beranjak kedua kaki seorang hamba dari tempatnya pada hari kiamat hingga dia ditanyai tentang 4 persoalan. Apa itu? An umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya, di mana dia habiskan umurnya. Allah berikan umur kepada kita, di mana kita habiskan umur tersebut. Afit ta'ah am fil maksiyah. Apakah dalam ketaatan, apakah dalam kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Apakah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebatas untuk bersenang-senang dalam kehidupan di dunia ini? Allah akan tanyakan. Wa an ilmihi fi ma fa'al. Yang kedua, Allah akan tanyakan tentang ilmu yang kita ketahui. Apa yang kita lakukan dengan ilmu yang telah kita ketahui tersebut? Allah akan tanyakan. Allah akan tanyakan apakah diamalkan ilmu tersebut atau tidak diamalkan. Seseorang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia berkewajiban untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ilmu bukan sebatas koleksi dalam otak dan pikiran kita. Ilmu bukan untuk sebatas dibangga-banggakan, tapi ilmu itu adalah untuk diamalkan. Sehingga ulama mengatakan al-ilmu ma nafa laisa ma hufiz. Ilmu itu adalah apa yang bermanfaat, yakni yang diamalkan, bukan yang dihafal dalam kepala kita. Betapa banyak orang yang hafal hadis, menghafal Al-Quranul Karim, hafal ratusan perkataan ulama, tetapi perkataannya, ucapannya, perbuatannya jauh dari tuntunan Al-Quranul Karim dan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian wa'an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Pertanyaan yang ketiga yang akan ditanyakan kepada seorang hamba adalah tentang hartanya, di mana dia peroleh dan di mana dia belanjakan. Kemudian wa'an jismihi fima ablah, dan tentang tubuhnya, di mana dia rusakkan, di mana dia habiskan tubuhnya ini. Dalam riwayat dikatakan wa'an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya, di mana dia habiskan. Jangan kita kira masa muda yang sekarang kita jalani, detik-detiknya, menit-menitnya, jam demi jamnya, hari demi harinya. Jangan kita kira dia adalah suatu pemberian yang gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Allah akan tanyakan kepada kita. Jika kita isi dengan ketaatan, maka kita termasuk di antara hamba yang beruntung. Tetapi jika kita isi dengan maksiat, dengan senda gurau, dengan permainan, maka kita akan menjadi hamba-hamba yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masa muda ini adalah suatu masa yang sangat penting bagi seorang hamba dalam kehidupannya. Dan pada hari kiamat, apabila orang tidak memanfaatkan masa mudanya ini, maka dia akan menyesal dengan penyesalan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, azhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya, wastamta'tum biha, fal yauma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq wa bima kuntum tafsukun." Pada hari kiamat, orang-orang kafir akan digiring ke neraka, akan dibawa ke neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Azhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya." Kalian telah habiskan thayyibat, yaitu segala hal-hal yang baik dalam kehidupan kalian di dunia. Wastamta'tum biha, kalian bersenang-senang dengan segala kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kalian selama kalian hidup di dunia ini. Fal yauma tujzauna 'adzabal hun. Pada hari ini, yakni pada hari kiamat, kalian akan diberikan balasan berupa azab yang menghinakan. Bima kuntum tastakbiruna fil ard. Karena selama kalian hidup di muka bumi, kalian menyombongkan diri tanpa ada alasan yang hak. Wa bima kuntum tafsukun, dan karena kalian berbuat kefasikan di muka bumi. Thayyibat yang disebutkan dalam ayat tadi, azhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian habiskan yang baik-baik dalam kehidupan kalian di dunia ini. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa di antara cakupan thayyibat adalah asyabab, masa-masa muda ini. Jika kita tidak memanfaatkannya, maka masa tersebut akan menjadi penyesalan bagi kita di hari kemudian, di hari kiamat. Maka kita hendaklah memanfaatkan masa muda ini untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk memperbaiki diri, untuk membekali diri kita dengan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita ini. Sesungguhnya pemuda, mereka adalah orang-orang yang paling cepat menerima kebenaran. Mereka adalah orang yang paling siap menerima kebenaran. Oleh sebab itu kita lihat bahwa para sahabat Nabi Ridwanullah Ta'ala alaihim, yang mereka beriman kepada Nabi, yang mereka bersedia berkorban untuk membela agama Nabi, yang mereka bersedia untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala,
adalah asyabab, adalah para pemuda. Berapa umurnya Mus'ab ibn Umair ketika dia masuk Islam? Berapa umurnya Abdurrahman bin Auf ketika masuk Islam? Berapa umurnya Abdullah bin Mas'ud ketika masuk Islam? Berapa umurnya Zaid bin Thabit ketika masuk Islam? Mereka adalah asyabab, anak-anak muda semua. Dan mereka lah yang berjuang untuk menegakkan, menyebarkan agama Islam ini hingga sampai ke negeri kita ini. Para santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengisahkan tentang orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang beriman kepada beliau? Allah berfirman, "Fama amana li Musa illa zurriyyatun min qaumihi." Tidak ada yang beriman terhadap risalahnya Musa alaihissalam kecuali anak-anak muda dari kaumnya, ala khaufin min Fir'aun. Di saat mereka merasakan ketakutan yang sangat besar terhadap Fir'aun dan anggota-anggota pemimpin-pemimpinnya. Wa malaihim ayyaftinahum. Di saat mereka merasakan takut terhadap Fir'aun dan juga orang-orang yang menjadi pendukung Fir'aun. Wa inna Fir'auna la'alim fil ardi wa innahu laminal musrifin. Sesungguhnya Fir'aun itu benar-benar menyombongkan dirinya di atas muka bumi ini. Dan sesungguhnya dia termasuk di antara orang yang berlebih-lebihan. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, tidak ada yang beriman kepada Musa alaihissalam kecuali sedikit dari keturunannya Bani Israel. Mereka adalah para pemuda yang lebih cepat untuk menerima kebenaran daripada orang-orang yang sudah tua. Oleh karena itu, yang paling banyak memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala adalah para pemuda. Jika seorang pemuda bisa menjaga agamanya, bisa menjaga kehormatannya agar tidak terjatuh kepada al-muharramat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia diberikan ganjaran yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat, para pemuda yang bisa menjaga dirinya dari terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka semua akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zillu." Ada 7 macam manusia yang mereka akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungannya. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat matahari. Seandainya matahari mendekat kepada kita 1 mil saja, maka suhu di dunia ini naik. Nah, tidak ada yang bisa hidup dengan nyaman. Semuanya akan kepanasan, kegerahan, tidak bisa tidur. Mungkin bolak-balik setiap 10 menit ke kamar mandi karena begitu panasnya. Pada hari kiamat, matahari didekatkan dari manusia sebanyak 1 mil, sangat dekat. Sehingga manusia masing-masingnya mandi dengan keringatnya. Di saat itu ada orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya? Ada 7 orang kata Rasulullah SAW. Di antara yang 7 itu adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa melihat para pemuda lebih cenderung kepada maksiat. Kita tidak bisa melihat para pemuda lebih cenderung kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agama. Kita seharusnya ridha dan suka melihat pemuda yang dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda yang berhasil menundukkan hawa nafsunya, maka dia adalah pengikut-pengikutnya Nabi Yusuf alaihi salam. Di mana Nabi Yusuf alaihi salam mendapatkan godaan yang begitu besar dari seorang perempuan yang begitu cantik, yang begitu tinggi pangkatnya, tetapi Nabi Yusuf alaihi salam berhasil menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak qala ma'azallah innahu rabbi ahsana maswai innahu la yuflihuz zalimun." Dan ia digoda oleh perempuan yang ia berada di rumahnya dan dia mengunci pintu-pintu dan ia berkata, "Kemarilah engkau." Maka Yusuf berkata, "Ma'azallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hawa nafsu, dari kesesatan, dari segala macam maksiat yang bisa menceburkanku ke dalam neraka. Innahu rabbi ahsana maswai." Sesungguhnya dia adalah Tuanku yang telah memberikan kebaikan kepadaku. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang berbuat kezaliman. Para santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya para pemuda memiliki tugas dalam kehidupannya, yaitu berjihad, melawan hawa nafsu, melawan segala dorongan untuk melakukan maksiat. Jika seorang pemuda berhasil melawan hawa nafsunya untuk tidak berdosa, melakukan perbuatan maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala sungguh kagum kepada pemuda tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innallaha ya'jabu li syabbin laisa lahu sabwah. Sesungguhnya Allah begitu kagum terhadap seorang pemuda yang tidak ada dalam dirinya sabwah. Apa itu sabwah? Yaitu dorongan dan kecenderungan dalam diri seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat. Seorang pemuda yang di dalam dirinya ya tidak ada sabwah, tidak ada dorongan untuk melakukan maksiat, dan kalau ada dorongan dia berusaha untuk melawannya sehingga dia tidak terjatuh ke dalam perbuatan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bisa menjaga matanya dari al-muharramat, dari memandang sesuatu yang haram. Sehingga dia bisa menjaga ucapannya dari mengucapkan kata-kata yang haram. Sehingga dia bisa menjaga perutnya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang pemuda bisa menjaga kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kagum kepada pemuda tersebut. Innallaha la ya'jabu li syabbin laisa lahu sabwah. Sesungguhnya Allah kagum terhadap pemuda yang tidak ada dorongan kepada maksiat di dalam dirinya. Oleh sebab itu, kita semua mesti mengisi masa muda kita ini dengan ilmu, dengan amal saleh, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi bangsa dan negara kita, dan bagi agama kita, dan bagi masa depan kita, terlebih lagi bagi kehidupan kita di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faragaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manfaatkanlah oleh kalian 5 keadaan sebelum datang 5 keadaan yang lain. Pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ingatlah bahwa masa muda ini tidak akan lama. Kita akan berpindah dari masa ini. Hari demi hari kita lewati. Berarti jatah umur kita yang diberikan oleh Allah SWT kita kurangi tiap hari. Jangan begitu bergembira dengan umur yang telah kita lewati. Hendaklah kita merasakan kekhawatiran terhadap diri kita. Karena setiap hari yang kita lewati berarti umur yang telah Allah tetapkan bagi kita, kita kurangi setiap hari. Kemudian kata Rasulullah SAW, manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Manfaatkan waktu kecukupanmu sebelum datang masa kefakiranmu. Manfaatkan waktu kosongmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan manfaatkan kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Kita semua alhamdulillah masih muda semuanya. Masih sehat, ada kecukupan dan waktu kosong. Dan kita masih hidup semuanya. Maka kita semua manfaatkan waktu ini. Masa muda, waktu sehat, waktu berkecukupan. Waktu ada kekosongan, tidak disibukkan dengan mencari nafkah dan sebagainya. Dan kita semua masih hidup diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua berkewajiban untuk mengisi masa muda kita ini dengan bermanfaat. Jangan mudah disesatkan, jangan mudah diajak oleh orang-orang ke dalam berbagai macam maksiat. Kita harus punya daya tahan dalam diri kita untuk tidak mengikuti segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk dosa dalam kehidupan kita ini. Apalagi di masa kita sekarang ini. Betapa banyak hal-hal yang bisa merusak seorang pemuda. Main game, merokok, ya, kemudian berpacaran, coba-coba minuman keras, narkoba, dan sebagainya. Begitu banyak kita lihat dalam kehidupan kita ini. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa merusak kehidupan kita ini. Sesungguhnya kita semua mengetahui bahwasanya negara kita ini memberikan perhatian yang besar terhadap pemuda. Menyediakan berbagai macam lembaga pendidikan untuk para pemuda. Karena sebuah negara, cita-citanya, harapannya tergantung kepada para pemuda. Orang-orang yang sudah tua, mereka semua akan pergi meninggalkan di dunia ini. Dan yang akan mengisi ya pembangunan dalam suatu negeri adalah para pemuda. Maka pemuda harus mengisi dirinya dengan ilmu, dengan bekal yang cukup untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak ada artinya dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang keberadaannya sama dengan ketiadaannya. Wujuduhu ka'adamihi. Ada orang yang datang ke dunia. Kemudian dia pergi dari dunia ini tanpa memberikan bekas sama sekali. Dan ada orang yang datang ke dunia ini. Dia menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh. Dia bermujahadah. Dia berkorban. Dia begitu rajin dalam mencapai tujuannya dalam kehidupan ini. Sehingga dia menjadi manusia-manusia yang berarti dalam kehidupan ini. Itulah kita yang seharusnya. Jadilah kita sebagai orang-orang yang berbakti kepada negara kita, kepada agama kita, kepada bangsa kita, kepada masa depan kita. Janganlah sampai kita menjadi orang-orang yang tidak ada catatan kebaikan kita dalam sejarah ini. Seorang ulama mengatakan, la tarhil qabla an tatruk asaran. Janganlah kamu pergi dari dunia ini
sebelum kamu meninggalkan suatu bekas, suatu jasa dalam kehidupan kita ini. Janganlah kita menjadi seorang pemuda yang syabah lala. Apa itu sabah lala? Sabah lala yaitu seorang pemuda yang dia tidak punya tujuan hidup. Ini disebut dengan sabah lala. Malam hari dia begadang, siang hari dia tidur. Hidupnya hanya untuk main HP misalnya. Tidak ada hal besar yang dilakukannya dalam kehidupannya. Tidak menuntut ilmu, tidak belajar agama, tidak membekali dirinya dengan pengetahuan untuk bekal kehidupannya. Dan dia juga tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia khasira fid dunya wal akhirah. Sehingga dia menjadi orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Jangan sampai kita semua menjadi orang yang seperti ini. Tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Jadilah kita sebagai orang yang kehidupan di dunianya berarti dan kehidupan di akhiratnya bermakna. Itulah yang selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah yang selalu kita mohonkan kepada Allah agar kita semua diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini dan juga dalam kehidupan di akhirat. Jangan sampai kehidupan kita ini tidak memberikan arti kepada kita, tidak memberikan makna kepada masyarakat kita, tidak memberikan faedah bagi bangsa dan negara kita semua. Sesungguhnya masa muda ini akan segera berangkat dari kita. Kita akan beralih kepada suatu masa di mana masa tersebut adalah masa saykhukhah. Kemudian kita semua akan meninggal dan bertemu dengan Rabb kita semua. Jika masa muda kita ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Di saat itu di akhirat, di surga, semuanya akan muda. Semuanya akan kembali muda dan semuanya akan menikmati kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu ahlul jannati jannata jurdan murdan mukahhalin abna'a salasin aw salasin wa salasina sanah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang mukmin akan masuk ke dalam surga dalam keadaan muda semuanya, mukahhalin, dan diberikan celak di matanya. Abna'u salasin, mereka semua berumur 30, aw salasin wa salasina sana, atau berumur 33 tahun. Kita semua jika masuk surga, orang-orang yang sudah tua akan kembali muda, dan kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan amal soleh yang kita lakukan di masa muda kita ini. Tuntutlah ilmu di masa muda ini. Jangan sia-siakan umur yang ada pada kita saat sekarang ini. Seorang al-imam dari kalangan tabi'in, Al-Hasanul Basri, beliau mengatakan, "Talabul hadisi fi sigari kan naqshi 'alal hajari." Menuntut ilmu di masa muda ini bagaikan mengukir di atas batu. Sesuatu yang diukir di atas batu akan tahan dalam waktu yang lama. Kita semua merasakan apa yang antum hafal waktu antum kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD sampai hari ini tidak lupa dari ingatan kita, selalu tertanam dalam ingatan kita. Begitu juga apa yang kita hafal di saat sekarang ini. Kalian berumur 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, kalian tetap akan mengingat ilmu yang kalian pelajari hari ini. Guru-guru kita di sini, mereka bisa menguasai ilmu. Kenapa? Karena mereka begitu mujahadah, begitu sungguh mempelajari ilmu di saat seperti umur mereka seperti kalian ini. Ingatlah bahwa hari ini kita pemuda, besok kita adalah tokoh-tokoh bangsa ini. Maka kita tidak akan bisa menjadi orang terkemuka kecuali dengan ilmu. Para ulama mengatakan syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah para pemimpin masa depan. Sebab itu siapkanlah diri kita semua. Kemudian saya ingatkan bahwasanya di antara ciri orang muslim yang baik adalah dia bisa menjaga tangannya dan juga menjaga lisannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang muslim itu adalah orang muslim lain selamat dari kejahatan lisannya dan juga dari kejahatan tangannya. Demikian apel tausiah kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.